Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut tentang CRUD ya. Pada kali ini kita akan belajar tentang CRUD, yaitu yang create pada Java. Yang perlu kalian siapkan yang pertama SAMPP seperti biasa. Ini ya. Nyalakan yang Apache dan MySQL. Kemudian untuk database-nya adalah seperti ini. Kemarin saya sudah memberikan sebuah PDF ya. Yang ini palette JFrame. Di situ ada bocoran dari kode yang kita akan gunakan nantinya. Oke, kemarin saya juga sudah buat database-nya di sini. Saya cuma buat ID, user, dan password. Untuk database kita nanti bisa fleksibel ya, mau ditambah atau dikurangi. Misalkan kalian mau nambah alamat dari user ini, kemudian nomor HP ataupun tanggal lahir. Kalian tinggal ke bagian sini add, kemudian kita buatnya setelah password ya, after password, dan klik go, dan seterusnya. Nanti kalian pilih tipe datanya, kemudian tipe datanya, nama variabelnya misalkan alamat, dan panjang karakternya, seperti itu aja ya. Untuk awal kita langsung saja kita awali dengan 3 objek ini, ID, user, sama password. Untuk lebih mudah, untuk penambahan seperti itu tadi gampang, jadi kalian nanti bisa belajar sendiri nanti. Oke, untuk database kita sudah siapkan di sini. Kemudian buka netbinnya. Kalian bisa pakai project yang lama atau project yang baru, terserah kamu. Tinggal klik new project, next, tinggal next saja sampai selesai, nggak usah bikin main class. Kemudian klik kanan new JFrame form ya, kita akan buat form baru di sini. Saya pakai project yang lama saja. Ini untuk pembelajaran, jadi saya simpan seperti ini. Tapi untuk presentasi pada siang hari ini saya gunakan kelas baru ya. Saya contohkan daftar simple ini. Oke, klik finish. Jadi untuk latihan, bukan latihan ya, jadi untuk contoh saya akan buatkan 3 saja yang ini. Nanti untuk penambahan sebelum menggunakan koneksi ke database, jangan lupa kalian masukkan library-nya dulu. Library ada di sini ya, ke kanan add library, kemudian cari yang MySQL JDBC driver, kemudian klik add. Nanti dia akan muncul di sini ya, di sini. Kemudian saya siapkan dulu formnya. Yang pertama judul, misalkan form registrasi. Kemudian nanti ada nama, kemudian password. Konfirmasi password boleh, atau kalian bisa tambahkan alamat, nomor HP, dan sebagainya, seperti yang saya perintahkan kemarin. Saya buat panel ya biar lebih rapi di sini. Jadi ketika kalian menggunakan panel ini, objek yang ada di dalamnya lebih tertata, jadi bisa digeser-geser seperti ini. Misalkan saya buat yang pertama username, masukkan username, kita gunakan label untuk ini. Kemudian untuk menulisnya dengan text field, F2, terus
Jadi untuk text field saya gunakan F2 ya, karena kamu kalau klik 2 kali nanti masuknya ke source code sini. Jadi kita gunakan F2 untuk balik ke desain. Kemudian username, saya buat passwordnya ini cukup klik 2 kali saja cukup. Password tambahkan text field lagi. Oke, untuk pendaftaran ada username, ada password, saya tambahkan satu lagi mungkin. Selamat. Oke, saya contohkan 3 saja. Nanti kalau misalkan mau nambah tinggal kalian tambahkan di sini, banyak ada seperti combo box, checkbox, radio dan sebagainya ya. Oke, saya contohkan satu untuk combo box. Misalkan ada username, password, saya tambahkan jenis kelamin di sini. Saya pakai combo box ya. Di sini. Untuk mengganti pilihan dari itemnya, kamu bisa langsung klik kanan properties atau kalian buka di sini sama saja ya. Kanan properties, di sini ada selected item, atau kalian juga bisa ke properties di sebelah sini bagian model. Untuk mengganti bagian yang ada di sini, kalian bisa langsung ke model, atau kamu bisa klik kanan properties di bagian model. Di sini ada item 1, item 2, 3 dan 4. Kamu bisa itu di situ ya. Kamu klik yang kotak ada titik 3 di sini, klik, kemudian berikan pilihan di sini. Misalkan saya buat laki-laki dan perempuan. Kita bisa lihat tampilannya di sini ya. Ini laki-laki dan perempuan. Ya, seperti ini cara membuat sebuah combo box ya. Saya beri border biar nanti tampilannya lebih jelas. Di sini kalian bisa klik kanan properties, bagian border, atau di bagian kanan juga ada ini titik 3, kalian klik. Saya buat line border saja yang simple. Nah, akan jadi seperti ini. Oke, saya tambahkan kolom di sini untuk mendaftar. Saya tambahkan kolom ini, saya perpanjang untuk kolom button untuk daftar. Klik F2. Masukkan satu tombol lagi untuk kembali. Oke, cukup simpel ya. Oke, saya buat 1, 2, 3, 4 kolom seperti ini. Kolom yang cukup simpel. Ketika kalian nanti akan membuat seperti ini, saya akan buat videonya sendiri. Yang penting kalian nanti bisa memasukkan sebuah akun di dalam sebuah database. Oke, jadi saya sudah berikan
clue kode yang kemarin ini ya. Sebelum itu saya cocokkan dulu ya, saya buat username, password, jenis kelamin, dan alamat. Saya buat di database-nya baru 3. Untuk ID kita auto increment, jadi nanti nggak usah ngisi, berarti tinggal jenis kelamin dan alamat. Untuk menambahkannya kalian bisa ke tabel yang dituju, struktur, kemudian di sini ya, tambahkan setelah password. Di sini kita akan menambahkan 2 kolom, jadi saya tambah 2, klik go. Karena itu bentuknya varchar atau string, kita pilih varchar untuk jenis kelamin dan alamat, JK dan AL. Saya buat yang singkat saja. Untuk jenis kelamin saya beri panjang karakter 15 saja cukup. Kemudian alamat kalian bisa tambahkan yang panjang boleh, atau misalkan Purbalingga atau Purwokerto atau Banyumas atau Pemalang, bebas ya. Jadi saya sediakan yang banyak sekalian, 50 misalkan. Ini kita klik save. Oke. Kalian bisa lihat lagi di struktur ya. Nah, sudah ditambahkan jenis kelamin dan alamat, JK dan AL. Saya buat singkat ini saja biar nanti gampang diingat ya. Untuk penamaan itu sebenarnya terserah sama programmernya, mau di jenis kelamin atau alamat itu juga bebas. Kalian juga bisa gantinya nanti di sini change, ini diganti dengan alamat atau sebagainya. Klik save. Oke, jadi ingat yang di database harus sesuai dengan ada yang kalian inputkan. Kalau ada yang kurang pasti ada error ya. Misalkan username, password, jenis kelamin dan alamatnya sudah, tapi ID-nya nggak ada, error. ID saya buat auto increment, maksudnya apa? Di sini sistem yang mengisikan sendiri. Kita lihat ya yang sebelumnya nih bros. Jadi ID-nya urut 1, 2, 3, 4. Misalkan kamu mendaftarkan yang baru, nanti otomatis dia akan ID 3, 4, 5 dan selanjutnya, tergantung sama urutan. Meskipun nanti ini 2 dihapus, tetap nanti urutannya 3, habis 1 tetap 3 karena ini dari sistemnya sendiri. Oke, database sudah siap, kemudian formnya sudah siap, librariesnya sudah diisi. Oke, kita lanjut ke codingan yang daftar. Double klik saja di sini, jangan sampai salah ya. Sini. Jadi di sini tulis JButton action perform. Ini adalah metode untuk memasukkan sebuah fungsi ketika kamu mengeklik dari klik daftar ini ya. Oke, di sini ada to do add your handling code here. Ini sebuah komen, intinya untuk masukkan kalimat perintah di sini. Karena ini komen saya hapus saja ya. Bebas mau dihapus apa enggak, biar saya kosongin saja di sini. Oke, langkah selanjutnya untuk menghubungkan sebuah database. Kalian tadi sudah mengaktifkan SendBP, membuat database, kemudian memasukkan library ini ya, MySQL database driver. Kemudian kamu siap untuk membuat sebuah fungsi di sini. Jangan lupa kalian ke atas dulu, kita scroll. Untuk pendaftaran ya, form pendaftaran kita cuma butuh 2 SQL Driver Manager tab, kemudian SQL connection. Jadi driver manager untuk mengaktifkan drivernya, atau driver itu bahasa Indonesianya pengemudi ya. Connection itu mengkoneksikan dengan database. Oke, 2 di sini cukup. Oke, setelah kita buat importnya,
selanjutnya kita bikin variabel dari connection, bebas ya namanya, bebas mau dinamai connect atau cn atau apa terserah. Saya buat yang simpel saja biar nanti gampang diingat, cepat ditulis. Connection cn. Oke, importnya sudah ada, kemudian ada variabelnya sudah siap. Kita lanjut ke tombol yang tadi lagi. Oke, seperti yang saya kasihkan kemarin ya, codingnya seperti ini. Kronologinya seperti ini. Ingat, sebelum kalian membuat sebuah koneksi, kita gunakan metode try dan catch ya, karena kalau nggak pakai ini nanti error. Untuk try and catch sendiri itu untuk menampung pesan error yang ada di dalam aplikasi. Misalkan kamu database-nya hilang, atau database-nya terhapus, atau datanya tidak sesuai gitu. Kita buat dulu try, ini kurung kurawal, catch kurung biasa, kemudian kurawal. Untuk catch exception-nya ini pengecualian jika ada error, saya buat error, misalkan error atau error atau rusak atau gimana, bebas. Kemudian kita tampilkan pesan ketika errornya. Jadi ketika error nanti ada pesan apa yang error dan kerusakannya di mana. Oke, saya butuh sebuah tampilan di option pane ya. Nanti ada top up. Nanti ada sebuah pesan muncul di layar bahwa apa yang error di situ. Ini aja. Sudah lolos, kemudian dan pesan errornya apa? Rusak. Ini cukup. Oke, selanjutnya kita masuk ke try. Jadi kita akan mencoba untuk memasukkan sebuah data ke dalam database. Kalian bisa lihat ke codingan yang saya sudah share di PDF kemarin. Jadi yang pertama itu untuk mencari database-nya, memasukkan SQL-nya, kemudian eksekusinya. Ya, cuma 3 tok. Untuk yang keempat ini cuma pesan berisi tentang pendaftaran berhasil. Jadi ketika ada user yang mendaftar, dia akan muncul pesan ini, jadi sudah berhasil, pendaftaran sudah berhasil. Jadi pokok dari codingnya ada 3 ya. Oke, kita buat langsung. Tadi kita buat untuk connection variabelnya cn sama dengan manager connection ya, diisi dengan string ya, stringnya nanti ada. Intinya kita ambil database yang akan kita gunakan, itu dimasukkannya di sini. Yang pertama alamat, koma, yang kedua adalah username, yang kedua password dari MySQL. Jadi password MySQL ya, bukan password dari akunnya. Biasanya adalah password username-nya root, passwordnya kosong. Kemudian untuk alamatnya, dari Java kita masuk ke JDBC dulu ya. Ini perantaranya alias jembatan menuju database-nya, kita gunakan JDBC. Titik 2 MySQL, titik 2 lagi garis miring. Jadi MySQL kita udah masuk ke database. Ini tinggal kita langsung fokus ke database-nya, namanya apa di sini. Saya gunakan namanya data, karena data ini
hostingannya berada di komputer ini, maka ini namanya localhost ya. Localhost itu hostingan yang ada di dalam komputer itu sendiri, jadi bukan di internet atau di online. Ini masuknya di localhost. Localhost data. Oke, koneksinya sudah selesai. Dia akan masuk ke database yang dituju data, kemudian lanjut ke SQL nya. Oke, SQL yang kita buat yaitu untuk memasukkan sebuah data ke dalam sebuah database. Jadi kalian bisa lihat di PDF nya sini ya, insert into, insert values, null, insert get text, password get text. Jadi saya buat ini besar biar membedakan antara perintah dan variabel. Ini sebenarnya kalau kecil aja nggak apa-apa, ini insert into nya. Oke, kita tahap ya. Insert into, kemudian nama tabelnya saya adalah user, kemudian kita akan masukkan ke user apa yang dimasukkan, valuesnya ditulis ya, dengan nilai lengkap. Jadi yang kita akan masukkan yang pertama adalah ID nya, kemudian nama, password, jenis kelamin, dan alamat, gitu ya. Saya buat titik-titik dulu untuk nanti kita isi. Oke, satu persatu. Kemudian yang pertama adalah ID. Untuk ID ini auto increment ya. Saya buat auto increment. Kalau kalian belum buat ini auto increment, kalian tinggal ke change. Kemudian AI nya kamu centang ya. AI itu singkatan dari auto increment. Artinya dia ngisi sendiri. Jadi kita nggak usah repot-repot ngisi. Untuk ID kita nggak masukin, jadi untuk ID kita gunakan auto increment, jadi kosongin saja dengan, kalau di bahasa pemrograman maksudnya adalah null. Kemudian yang kedua adalah user. Lihat, user ini adalah isinya adalah tentang apa yang kamu tulis di sini. Ya, ini akan dikirim ke database, masukkan di sini. Jadi kita butuh petik satu dulu, seperti ini. Nah, untuk yang lain nanti juga kita akan petik satu. Oke, kemudian nanti ada petik 2, 1, petik 2. Plus, karena ini adalah bahasa Java, ini bahasa dari SQL, jadi kita pisahkan dengan ini ya, petik 1 dulu, kemudian petik 2, kemudian nama dari username. Oke, kita belum ganti ini, jadi kamu tinggal ke kanan, change variable name, atau kamu bisa ke properties, kode, kemudian variable name yang diganti ya, sama saja. Misalkan saya buat username, get text, kita akan ambil isi dari form ini. Jadi ketika kalian misalkan gini, kamu nulis di sini username adalah Andi, kemudian kamu klik daftar, jadi ini kan otomatis diambil untuk masukkan ke database. Makanya saya buatnya username titik get text. Berlaku juga dengan yang lain. Misalkan untuk password saya ganti dulu password. Petik 1, petik 2, plus
password get text ini, kemudian ada jenis kelamin. Saya urusi dulu yang text field dulu untuk alamat. Kedua plus alamat get text. Oke, di sini terjadi error karena kita lihat errornya variabel alamat tidak ditemukan. Ini kenapa? Karena kalian belum mengganti variabel alamat di sini. Jadi ingat ketika ada error seperti ini, ya, cannot find symbol variabel alamat, berarti tidak sesuai dengan apa yang ada di form. Kalian klik kanan change variable, sesuaikan dengan apa yang ada di codingannya. Oke, aman. Kemudian yang terakhir adalah untuk combo box-nya. Seperti penjelasan yang ada di PDF, kalian bisa lihat lagi bagian combo box. Nama variabelnya get selected item. Kita buat dulu variabelnya ganti jenis kelamin ketik 2 plus jenis kelamin titik get statement. Statement SQL kemudian execute. Oke, selesai. Selanjutnya tinggal perintah untuk mengatakan bahwa pendaftaran berhasil. Ingat ini sifatnya string, jadi saya buat ketik 2. Kalau ini kan jenis kerusakan benarnya bukan string, maka nggak usah ketik 2. Ini pakai string ya, ketik 2. Pendaftaran berhasil. Oke, saya sudah membuat beberapa kelas di sini, tapi ada yang error seperti ini. Kemudian ini juga bukan main kelas, makanya untuk run ini kamu tinggal klik kanan run file atau mengganti main kelasnya. Atau kamu bisa juga ganti main kelasnya, alias ganti kelas mana saja yang akan mulai dari itu. Misalkan ini ada project root, kamu klik kanan properties run, kemudian main kelasnya kamu ganti di sini. Kita ganti dengan plus ya. Kemudian tadi daftar simple select main class. Oke. Jadi ketika project dijalankan, ini yang pertama kali muncul. Oke. Coba kita coba. Oke, anyway. Oke. Pendaftaran berhasil. Kita coba langsung cek di sini. Nah, ini belum di refresh. Klik terusnya. Nah, nanti akan muncul di sini. Untuk ID saya tadi buatnya 1021, jadi makanya ini menjadi 100.022 ya. Biasanya nanti urut kalau habis 1 2, kemudian saya tadi coba-coba untuk ke 1000 langsung, jadi urutannya akan menjadi seperti ini. Oke, kita close dulu. Kita ganti dulu yang password tadi. Password masih text field ya, saya ganti. Kita hapus saja di sini. Kita gunakan password field untuk kerahasiaan. Oke, kita 2 terus
variabelnya jangan lupa diganti dengan yang sama, password. Oke, kita cek. Oke, ini itu beberapa codingan untuk membuat mendaftarkan pengguna baru ke dalam suatu database misalkan. Jadi gambarnya ini udah jadi password tertutup, cukup lebih simpel ya daripada untuk rajin kemarin. Pendaftaran berhasil. Nih lanjut ke angka berikutnya 1022 1023. Oke. Tergantung tadi bagaimana kalian mengubah ID-nya. Tadi ada yang saya ubah jadi kita mulainya dari 1000. Apa? Oke, selesai. Misalkan kalian ingin menambahkan yang lain, gimana? Kalian cukup tambahkan di database-nya, kemudian kamu ubah di dalam desainnya ini. Misalkan saya contohkan satu lagi untuk tempat lahir. Kalian cukup ke struktur, kemudian tambahkan di sini tempat lahir itu ada di setelah jenis kelamin. Ya, berarti setelah tambahkan satu kolom setelah jenis kelamin, berarti after CKR. Ya, klik go. Saya buat varchar saja, kemudian tanggal lahir, kemudian saya buat integer. Tinggal kalian buat ini misalkan jaraknya 2 karena tanggal lahir kan 1 sampai 31 ya. Kemudian setelah itu tambahkan label baru, kemudian text field baru, atau kamu bisa menggunakan combo box. Nantinya diganti dengan combo box seperti ini, misalkan ini diganti dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 31 gitu ya. Dan satu lagi jangan lupa di sini tambahkan satu lagi setelah jenis kelamin, berarti di sini koma, kemudian ada tanggal lahir di bagian sini. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Cukup mudah ya, cukup menggunakan beberapa baris codingan saja. Jangan lupa yang pertama adalah library-nya, nyalakan SMPP-nya, kemudian import yang diperlukan ada 2. Ini tadi ketika saya buat JOption Pen otomatis nanti muncul sendiri nih. Kemudian koneksinya SQL-nya harus benar. Ingat, petik 1, petik 2 plus, kemudian di sini pakai 0 saya auto increment dan execute. Jangan lupa sebelum membuat ini semua pakai try dan catch. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.